Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudi Rizky Maulana, kelas 1A, Pendidikan Geografi. Dalam pembentukan tugas video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Materinya tentang hujan. Pengertian hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi yang berwujud cairan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis hujan, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan proses terjadinya hujan, yang kedua berdasarkan ukuran butirannya, dan yang ketiga berdasarkan curah hujan. Yang pertama ada hujan siklonal, yaitu jenis hujan yang terjadi karena suatu udara yang panas yang naik dan disertai dengan angin yang berputar. Yang kedua adalah hujan zenital, yaitu hujan yang sering terjadi di suatu daerah di sekitar ekuator atau garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Yang ketiga orografis, yaitu salah satu hujan yang sering terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu air yang bergerak horizontal. Yang keempat adalah hujan frontal, yaitu jenis hujan yang terjadi jika massa udara yang bertemu dengan massa udara yang panas. Dan hujan muson adalah hujan musim hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Selanjutnya adalah hujan berdasarkan ukuran butirannya. Yang pertama ada hujan gerimis, yaitu jenis hujan yang diameternya butirannya kurang dari 0,5 mm. Yang kedua ada hujan salju. Hujan salju itu jenis hujan yang terdiri dari sebuah kristal yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Ada hujan batu es, yaitu jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Yang keempat ada hujan deras, yaitu jenis hujan yang tahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter kurang dari 7,7 mm. Selanjutnya hujan berdasarkan curah hujan. 1. Hujan sedang memiliki diameter berukuran 20-50 mm per hari. 2. Hujan lebat memiliki diameter berukuran 50-100 mm per hari. Ketiga, hujan sangat lebat memiliki diameter berukuran di atas 100 per hari, 100 mm per hari. Pembahasan selanjutnya hujan. Pembahasan hujan adalah air yang turun dari langit melalui beberapa proses. Bagaimana proses terjadinya hujan berasal dari bumi itu sendiri, dari sungai, danau, laut, dan lainnya, seperti binatang atau pepohonan mengandung air. Proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari dan air menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap air lainnya. Uap air tersebut mengalami kondensasi denahnya atau datang ketika suhu itu semakin meningkat dan semakin banyak terkumpul akan menjadi batuan awan-awan kecil dan menjadi besar. Ketika suhu akan terjadi turunnya hujan atau partisipasi. Jika suhu merendah akan terjadi hujan es ataupun salju. Yang selanjutnya ada siklus air hujan. Siklus air hujan terbagi menjadi 3 siklus, yaitu yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Yang pertama adalah siklus pendek, yaitu siklus terjadi perpindahan awan atau molekul air yang menguap akan turun sebagai hujan di daerah sekitar laut. Menjadi proses siklus hujan pendek ini terjadi secara lebih sederhana, yaitu penguapan dan menurunkan hujan. Yang kedua siklus hujan sedang di Indonesia ini sering
terjadi mengalami siklus hujan sedang, di mana yang terjadi konveksi atau perpindahan awan. Ada dua tahapan utama yang terjadi pada siklus hujan sedang ini, yaitu evaporasi dan presipitasi, yang disertai runoff berikut yang menghasilkan air hujan turun di daerah daratan, yang kemudian air hujan tersebut akan kembali ke badan air. Yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus hujan panjang ini biasanya terjadi di daerah pegunungan atau di daerah yang beriklim subtropis. Pada siklus hujan ini, awan tidak langsung turun menjadi hujan, melainkan melalui proses evaporasi yang kemudian diikuti dengan sublimasi kristal es, konvekasi, dan barulah turun menjadi hujan setelah melalui proses yang panjang. Ada banyak sekali manfaat hujan, baik yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Adapun beberapa manfaat dari kerjaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyuburkan tanaman. Dari hujan yang pertama adalah menyuburkan tanaman. Ini karena tumbuh-tumbuhan sangat membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang, karena air akan berperan sebagai air minum bagi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, persediaan air minum. Persediaan air minum juga menjadi salah satu manfaat bagi kita, meskipun telah mengetahui bahwasanya air minum biasanya diambil dari sumber air yang ada di dalam tanah atau dari daerah pegunungan. Namun ternyata air minum juga bisa disediakan dari air hujan. Yang ketiga adalah sebagai sumber perekonomian masyarakat. Bagi digunakan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat pada berbagai profesi, yaitu sebagai ojek payung, taksi, ataupun orang-orang yang menjual beberapa perlengkapan hujan seperti misalnya jas hujan. Selain itu masih banyak juga manfaat dari hujan. Selanjutnya adalah alat untuk mengukur curah hujan. Yang pertama ada ombrometer. Apa itu ombrometer? Adalah alat pengukur curah hujan yang umumnya dinamakan penakar hujan. Hal ini dipasang di tempat terbuka sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Satuan yang digunakan adalah milimeter dan ketelitian pembacaannya sampai 0, mm. Nah, jadi pembacaan dari si ombrometer ini dilakukan sekali dalam sehari dan pada pukul 7 pagi hari.